ribu orang. Tidak kalau dibandingkan dengan pengetahuan kita pada saat kita tidak paham mengenai virus. Cacar itu membunuh 20 juta orang, cacar itu ya, cacar itu. Dan tahun 73 itu pertama kali manusia itu menang melawan infeksi itu. Kenapa? Tahun 73 ditentukan cacar sudah habis dari muka bumi. Gitu. Pengetahuan kita tentang gen itu membantu kita menghadapi infeksi yang menjadi musuh utama manusia yang hampir selalu membunuh jutaan orang pada saat terjadi wabah. Tapi setelah paruh kedua abad ke-20, bisa dikatakan bahwa yang namanya infeksi itu, ya kalau kita lihat itu ya, H1N1, influenza virus, ya Spanyol itu yang dilihat itu ya. Kemudian tahun 57 itu ya, H2N2 itu. Selalu ini ya. Terus flu Hong Kong tahun 68 gitu ya. Itu membunuh banyak itu ya. Tapi setelah seperempat abad terakhir itu hampir tidak ada yang namanya, bukan hampir, tidak ada yang namanya pandemi itu kalau membunuh jutaan orang itu nggak ada. Nggak ada. Berarti ini bukan saat ini Mas ya? Yang terakhir kan ini, apa? Gambar ini kan dibikin sebelum 2019 kan? Ini kan kayak perkiraan tuh. Ini next pandemiknya apa nih? Next pandemiknya itu apa? Itu ya. Ini gambar ini nih sebelum ada SARS itu. Sebelum ada. Jadi sebetulnya sebelum ada SARS, nah nanti kemudian next pandemi ada. Selalu ada gitu. Bahwa kita itu akan menghadapi begitu pasti ada gitu. Dulu tidak ada yang namanya pes mendadak jadi, terus kemudian akhirnya orang-orang Eropa sebagian besar kebal terhadap penyakit-penyakit seperti itu. Nah, dia membawa kuman itu ke Amerika, matilah orang Amerika itu. Akhirnya membentuk populasi baru yang sudah lebih tahan terhadap wabah-wabah semacam itu. Selalu seperti itu. Kalau pertanyaannya adalah pertanyaannya misalkan kapan sih COVID berakhir gitu ya. Itu kan pertanyaan umum gitu ya. Itu. Kapan infeksi COVID berakhir? Itu pertanyaannya kan kapan tuberkulosis berakhir? Nggak berakhir sekarang. Gitu. Ya, kalau tuberkulosis itu sampai sekarang masih menjadi masalah gitu ya. Hepatitis B masih menjadi masalah. Hepatitis C masih menjadi masalah gitu ya, masih menjadi masalah. Tapi apakah ada upaya-upaya untuk mengatasi? Iya, betul itu. Bahwa yang namanya untuk menekan laju penyebaran dilakukan seperti sekarang physical distancing. Ya benar, betul itu. Mencuci tangan, betul gitu ya. Betul karena kita sudah tahu sifat-sifatnya bagaimana virus itu menular gitu. Bagaimana perilaku virus dari mana? Dari kajian genetika gitu ya. Kan tidak ada misalkan sifatnya virus gimana itu. Ditanya terus sifatmu gimana kan nggak ada itu ya. Virus melakukan testimoni sifatnya seperti ini kan nggak ada itu ya. Enggak begitu cara kita melihat sifat-sifat itu, kita masuk ke dalam gennya itu. Jadi kita tahu misalkan secara biologi molekuler misalkan. Jadi sebetulnya yang namanya virus sejak tahun 68 tadi, tahun 68 itu virus itu adalah kabar buruk bagi manusia. Satu cerita ya gen virus simian virus yang diteliti tahun 68 itu panjang genomnya itu 1/600.000 genom kita. Genom kita kan panjang ya. Genom kita ini panjang gitu ya. Kalau kalau di rentang itu 200 kali pulang pergi bumi matahari gitu. Genom kita kalau di rentang gitu ya itu. Jembrengin ya. Iya, di rentang. Ya. Tapi kalau yang namanya genomnya virus itu panjangnya itu kecil kalau dibandingkan genom kita yang 10 kilometer itu ya. Itu kecil sedikit, tapi ini selalu kan tadi ya dibilang namanya gen itu adalah narasi berita, tapi ini yang namanya virus itu adalah secari berita buruk gitu.
begitu masuk ke tubuh kita, ke sel gitu ya, sel, nah udah jadi masalah. Dia bisa mempengaruhi kesehatan sel kita itu sehat gitu ya. Dia bisa memasukkan sekuen-sekuen lain ke dalam rangkaian gen kita itu. Wah, itu yang jadi bahaya itu. Nah sampai sekarang pengetahuan tentang virus selalu terbarukan. Pengetahuan kita tentang virus sekarang sudah jauh lebih bagus dari pengetahuan virus tentang tahun 68 pertama ya gitu. Tentu gitu. Makanya sekarang kalau kita ini pandemi ini kan memakan, iya memang benar ini kita waspada gitu. Kita harus waspada bahwa pandemi ini sudah menginfeksi 2,5 juta orang tercatat gitu ya. 2,5 juta orang gitu. Membunuh berapa? Hampir 2.000 orang gitu ya. Itu berapa? Itu juga 200.000, hampir 200.000 orang gitu. 160 sekian ribu gitu ya. Itu memang iya, tapi kalau dibandingkan dengan pandemi yang terjadi tahun abad ke-13, pandemi yang terjadi awal abad ke-19 ini, pengetahuan kita mengenai gen sudah banyak menolong gitu ya. Banyak menolong. Nah, sekarang pandemi yang hebat seperti sekarang ini, manusia bisa menekan sampai di bawah angka 200.000 meskipun itu seluruh dunia. Sekarang penduduk dunia 7,5 miliar lebih ya. Itu kalau dibandingkan dengan penduduk dunia di Eropa waktu itu 2/3 penduduk Eropa itu mati karena wabah itu. Nah, sekarang dengan pengetahuan kita sekarang itu, meskipun dampaknya itu sampai kita nggak bisa kemana-mana karena mall tutup ya, nggak bisa nonton film gitu ya, nggak bisa beli celana jeans di department store gitu. Tapi pengetahuan manusia mengenai perilaku gen itu sudah bisa menekan angka kematian. Seperti sekarang kalau sehari itu berapa hari ini misalkan COVID-19 ini berapa mati? Berapa kematian yang disebabkan COVID-19 hari ini? 1.000 sekian, 1.200 atau 1.400 gitu ya. 1.200 harian. Atau mungkin sudah turun ke angka 900 itu. Manusia mati 900 karena COVID-19. Setiap hari kita ini manusia mati karena TBC, tuberkulosis itu 3.014 ya orang sehari. Jadi apakah ini kapan berakhirnya? Bisa jadi nggak akan berakhir gitu ya. Seperti masalah TBC tetap jadi masalah. HIV membunuh 1.000 orang, 2.000 orang lebih setiap harinya, HIV gitu ya. Malaria juga membunuh 1.000 orang lebih setiap harinya. Gitu. Tapi pengetahuan kita terhadap tentang gen gitu ya, tentang genetika itu menolong gitu. Sampai sekarang itu tentu ada obat-obat baru tentang malaria, obat-obat baru tentang hepatitis. Yang terakhir ketemu obat hepatitis C itu kabar gembira ini ya, kabar gembira bahwa hepatitis C itu ada obatnya, bukan kulit manggis bukan gitu ya. Kabar gembira, kulit manggis ada ekstraknya. Itu untuk obat apa gitu ya. Tapi bahwa 2 tahun yang lalu kita sudah menemukan obat untuk hepatitis C, bisa sembuh gitu ya. Sampai 2 tahun yang lalu hepatitis C itu tidak tersembuhkan gitu, ya. Sampai 5 tahun yang lalu HIV itu tidak tersembuhkan. Ternyata sekarang ada hepatitis yang sembuh, HIV yang sembuh. Itu kabar gembira. Tapi kita tetap harus mewaspadai karena hepatitis C itu berkeliaran sekitar kita, ya. Lebih mematikan ketimbang HIV, gitu ya. Hepatitis C, gitu ya. Tuberkulosa itu kita harus waspada juga terhadap tuberkulosa. Kenapa? Mematikan 3.014 orang mati karena tiap COVID-19 ini. Kalau kita tidak hati-hati bisa membunuh lebih banyak. Benar, betul itu. Makanya salah satunya misalkan social distancing, kita menutup dengan masker, terus kemudian mencuci tangan. Itu karena pengetahuan kita terhadap gen gitu ya. Kita tahu sifatnya seperti ini, kita menyelam dalam biologi molekuler sehingga kita ini punya pengetahuan yang
lebih panjang mengenai gen. Nah, gennya ini sendiri apakah hanya berkutat tentang infeksi? Ya tidak, gitu ya. Infeksi itu hanyalah salah satu narasi kecil dari genom kita itu tentang bagaimana infeksi. Dari mana? Dari kajian genom manusia, kita tahu bagaimana nenek moyang kita itu dulu berkutat menghadapi malaria gitu ya. Malaria udah dari ribuan tahun yang lalu itu menjadi masalah bagi manusia gitu ya, malaria. Terus kemudian kajian genom kita bisa juga makin memperbaiki pengetahuan kita untuk menghadapi hepatitis B gitu ya. Sehingga ada itu misalkan ditemukan vaksin-vaksin baru atau serum-serum baru untuk mengatasi hepatitis B dan penyakit-penyakit yang mengikuti atau kondisi-kondisi yang mengikuti hepatitis B. Cancer juga gitu ya. Cancer gitu ya. Pengetahuan kita tentang cancer sekarang itu sangat didukung oleh pengetahuan kita tentang gen kita ini ya, tentang cancer itu, terus menghasilkan obat-obat ya, menghasilkan kalau kanker ini kalau radiasinya sekian berat, itu sekian ribu berat ya. Kanker ini tidak bisa diradiasi itu ya. Kenapa? Dia kebal terhadap radiasi. Ada yang ini kebal terhadap kemoterapi, ada gitu ya. Terus yang terakhir muncul misalkan imunoterapi. Imunoterapi itu juga karena pengetahuan kita tentang gen kita. Sekarang jadi yang namanya imunoterapi itu adalah ajuan baru dari cancer gitu ya. Sudah ditemukan banyak imunoterapi atau yang memaksa sisa-sisa sel kanker itu apoptosis, bunuh diri gitu ya. Gitu. Itu diberikan gitu. Dan ada spesifik masing-masing kanker obatnya sendiri. Jadi tidak ada satu obat yang bisa membunuh atau menghilangkan semua jenis kanker. Ada ribuan jenis kanker ini ya. Misalkan kanker payudara, itu ada puluhan jenis gitu ya. Setiap jenis berbeda-beda. Kanker otak juga ada puluhan jenis. Setiap jenis obatnya beda. Jadi tidak ada satu obat yang menyembuhkan semua penyakit. Ya sama. Jadi yang disebut kanker itu kumpulan dari ribuan penyakit. Nah, pengetahuan kita mengenai gen itu, imunoterapi yang sekarang yang disebut monoklonal antibody gitu ya, monoklonal antibody itu berdasarkan kajian gen. Dan bagaimana gen itu terus kemudian bisa menurun sifatnya itu ya. Ada orang yang membawa bakat-bakat kanker gitu ya, terus kemudian diturunkan ke anaknya. Tapi apakah anaknya selalu menurun? Ya belum tentu gitu ya, belum tentu. Karena misalkan orang tuanya punya gen yang membuat orang cenderung kanker, belum tentu gen itu diturunkan ke anaknya gitu. Banyak ini ya. Nah, pengetahuan genetika mengenai cancer ini yang membuat kita makin lama makin efektif dan makin efisien untuk menghadapi kanker itu. Contoh. Ada yang namanya kanker otak itu ya, glioblastoma multiforme. Itu kanker yang paling kejam ya, paling jahat lah ya, paling serem gitu ya. Kalau dulu ya awal-awal tahun 90-an gitu ya, kalau ada orang mengalami diagnosa glioblastoma multiforme atau kanker otak yang paling ganas ini ya paling lama umurnya tahun gitu. Sampai ada jargon kalau setelah setahun pasiennya masih hidup berarti itu salah diagnosa gitu ya. Jadi salah diagnosanya itu harusnya itu bukan itu gitu. Tapi sekarang dengan ada monoklonal antibody ya, imunoterapi itu yang bisa bertahan sampai 10 tahun gitu ya. Nah, sering kali ya itu
10 tahun kok bangga sih dok gitu. Itu kan cuman menunda kematian. Loh, ya tugasnya dokter memang cuma dua. Yang pertama menunda kematian. Nggak ada, dokter itu membuat orang abadi itu ya nggak ada. Gitu ya. Dokter tugasnya memang menunda kematian. Kalau bisa ditunda sejam ya sejam. Kalau bisa ditunda sehari ya sehari. Gitu ya itu. Ada orang serangan jantung di UGD, jantungnya udah nggak ada, dipompa. Wah. 1 jam kemudian nggak tertolong, oh ya sudah. Terus kemudian ada, wah ini jantungnya ada lagi, tapi dia nggak sadar, dimasukkan di ICU. Paling itu 3 hari, 4 hari, ya segitu. Bisa ditunda setahun ya setahun, ditunda 10 tahun ya 10 tahun, ditunda 100 tahun ya 100 tahun. Itu tugasnya dokter, itu tugas pertama dokter ya. Tugas keduanya adalah dalam sisa masa hidupnya, yang entah itu 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, pasien itu tidak boleh menderita, tidak boleh sakit. Ya tugasnya dokter memang itu, gitu ya. Jadi misalkan ditanya, dok, ini gimana nanti setelah sering ya, pasien itu bertanya seperti itu. Dok, ini gimana? Ini ibu, kalau misalkan bapaknya ini dioperasi, gitu ya, nanti setelah dioperasi, terus kemudian menjalani kemoterapi, radiasi, dan imunoterapi dari 100 orang yang bisa bertahan sampai 10 tahun itu sekitar 50 orang misalnya gitu ya. Loh dok, berarti itu kan cuma menunda kematian. Loh ya, kalau saya biasanya jawabnya gini lah, kita itu tiap hari makan dan minum itu ya menunda kematian, sama gitu ya. Nah, kita itu hidup itu dalam rangka menunda kematian, dan pengetahuan tentang gen ini. Jadi pengetahuan kita untuk menunda kematian, bahkan kita itu punya potensi untuk tidak mati gara-gara kita itu mempelajari gen gitu ya. Nah, bahwa untuk mengejar immortality manusia itu kita harus menyelam dalam mempelajari gen gitu. Itu sedang dilakukan. Ya. Sehingga agenda manusia sekarang itu adalah mengejar immortality. Dari mana? Kajian-kajian tentang gen ya. Awal sekali orang menemukan berhasil mengcloning. Nah, itu ya, cloning gitu ya. Cloning itu ya itu sejak orang mengcloning itu terus kemudian produk pertama hasil cloning itu adalah disebut domba namanya Dolly gitu ya. Saya dulu nanya, kenapa kok namanya Dolly gitu. Kok nggak yang lain gitu ya itu. Dolly gitu. Karena ya kan saya waktu itu kan ya jadi Surabaya ya kampung Dolly ya kan nggak mungkin ya. Kenapa namanya kok Dolly? Ternyata yang dibiakkan itu diambil dari sel kelenjar susu gitu ya. Dan ini loh payudara ya. Payudara yang paling ikonik kan punyanya Dolly Parton. Nah itu makanya disebut domba Dolly waktu itu. Satu hari nambah ilmu baru. Iya, nambah ilmu baru. Belum tahu ya berarti itu. Penelitiannya apa itu? Saya nanya kepada orang yang bersangkutan, kenapa kok dikasih nama Dolly itu ya? Itu karena diambil dari kelenjar susu dan yang namanya kelenjar payudara, dan yang ikonik dari payudara ya Dolly Parton, makanya disebut domba Dolly. Nah, penemuan atau lahirnya domba Dolly ini yang kemudian memicu pengetahuan kita mengenai kenapa sel ini kok menua dan akhirnya mati ya. Karena pada saat domba Dolly ini lahir, penyakitnya itu sama persis dengan penyakit induknya itu. Penyakit-penyakit menua ya, penyakit-penyakit menua. Jadi artritis, jadi Dolly itu baru lahir sudah rematik gitu ya. Jadi sendi-sendinya itu sudah kayak emaknya gitu ya. Penyakit-penyakit karena ketuaan gitu. Nah, itu kenapa itu? Nah, lahirnya domba Dolly ini terus lead gitu ya, memberikan petunjuk kepada kita bahwa ternyata itu yang sama itu adalah telomernya. Jadi domba Dolly itu mengarahkan kita pengetahuan tentang telomir gitu ya. Telomir kita itu setiap kali membelah diri gitu ya, sel kita membelah, telomir itu memendek. Makin memendek. Sampai pembelahan ke-50 telomir itu demikian pendeknya dengan
dengan ujung sel itu sehingga sel itu terurai. Jadi kalau kita melihat telomer itu kalau ujungnya tali sepatu itu loh ya. Ujungnya tali sepatu itu kan dililit ya semacam plastik gitu. Supaya nggak brodol gitu ya. Nah, jadi kromosom kita itu juga gitu, di ujung kromosom itu ada yang namanya telomer. Setiap kali sel kita membelah diri gitu ya, dari generasi berikutnya, telomer itu memendek. Gitu. Nah, lahirnya domba Dolly itu mengarahkan kita, ada yang namanya memberitahu tentang telomer itu. Terus kemudian, nah mulai liar kan, umurnya manusia itu mulai liar gitu pikirannya. Kalau telomer ini bisa dipertahankan, nggak mati dong kita gitu ya, nggak mati dong kita. Mulai ya orang memburu yang namanya immortality biologi gitu ya. Sampai tahun 2011 itu sebelum AI ini telomer ya, sebelum AI itu berkembang seperti sekarang, artificial intelligence itu yang dikejar adalah immortality biologis. Bahkan secara pesimis itu ya tahun 2011 itu di majalah Gatra itu ada bulan November kalau ada ya, yang koleksi majalah Gatra tahun November tahun 2011 itu disebutkan di situ di halaman di covernya itu tahun 2040 manusia tidak harus mati gitu ya. Ya kalau mati aja sih gitu ya. Jadi pilihan Mas. Iya, jadi mati itu merupakan pilihan, bukan kepaksa mati gitu. Jadi ya tahun 2040 itu dijadikan tajuk di majalah Gatra November 2011 gitu. Tahun 2040 manusia tidak dalam kurung harus mati gitu ya. Ya karena secara biologi tahun 40 itu secara pesimis kita sudah bisa membuat sel kita itu menjadi immortal. Ya, itu adalah itu pikiran terliar dari manusia yang begitu, ya, macam-macam gitu ya. Nah, itu tidak lepas dari pengetahuan kita tentang gen, gitu. Gen kita, nah itu domba Dolly, terus kemudian pengetahuan kita tentang telomer. Ternyata telomer itu bukan satu-satunya yang menentukan bahwa sel kita itu menua dan akhirnya mati. Ada yang lain, enzim-enzim yang di dalamnya, terus kemudian gen kita itu, gen manusia itu apakah hanya ada dalam kromosom, hanya ada dalam inti sel? Enggak, itu. Ada gen kita yang ada dalam mitokondria, gitu ya. Mitokondria. Ya. Ini kalau lihat di Q&A kelihatan ya, Mas? 47 pertanyaan ya, Mas. Aduh, banyak banget ya. Dimulai aja ya. Iya, banyak banget deh. Nah, tapi kita ini supaya agak fair, kan sebelumnya di situsnya KPG kita udah coba ini kan minta mereka yang duluan. Kita untuk versi mereka duluan aja. Aku coba bacain Mas. Dan mungkin aku coba rangkum aja. Ini kalau waktunya terbatas ini ya. Jadi kita nanti kapan-kapan disambung lagi deh ya. Jadi pengetahuan kita tentang gen, saya akhiri ya. Nanti dilanjutkan pertanyaan jawab. Pengetahuan kita tentang gen itu sangat membantu kita untuk bertahan hidup ya selama mungkin. Jadi usia manusia yang makin panjang ini, manusia sekarang harapan hidup manusia itu makin lama makin panjang. Salah satunya yang paling utama adalah faktor-faktor pengetahuan kita tentang gen. Dengan gen itu kita bisa menentukan makanan apa yang sehat yang membuat kita lebih panjang umur gitu ya. Pola hidup yang bagaimana yang membuat kita lebih panjang umur gitu. Makanya makin lama usia manusia itu makin panjang gitu. Karena apa? Salah satunya adalah didukung oleh pengetahuan kita terhadap genetika tentang. Oke, saya kembalikan Pras. Buku The Selfish Gene, Gen yang Egois karya Richard Dawkins. Bab 10, Kamu Garuk Punggungku, Aku Garuk Punggungmu dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Kita telah menelusuri interaksi parental, seksual, dan mesin-mesin kelestarian dari spesies yang sama. Ada agresif antara aspek-aspek mencolok dalam interaksi hewan yang tampaknya belum tercakup jelas dalam topik-topik di atas.
Salah satunya adalah kecenderungan yang dimiliki begitu banyak hewan untuk hidup berkelompok. Kawanan burung, gerombolan serangga, rombongan ikan dan paus, mamalia daratan yang berkerumun atau berburu secara berkelompok. Kelompok itu biasanya terdiri atas anggota-anggota satu spesies saja, tapi ada pengecualian. Zebra sering bergerombol bersama dengan gnu, dan kawanan campuran burung berbagai spesies juga kadang ditemukan. Manfaat yang dinyatakan dapat diraih individu egois dari hidup berkelompok sangat beragam. Saya tidak akan menjabarkan seluruhnya, tapi hanya akan menyebutkan beberapa saja. Sepanjang pembahasan tersebut, saya akan kembali ke contoh-contoh perilaku altruistis yang saya berikan dalam bab 1 dan sudah saya janjikan untuk dijelaskan. Ini akan berujung pada pertimbangan tentang serangga sosial, yang tanpanya pembahasan altruisme hewan tidak akan lengkap. Akhirnya, dalam bab yang cukup beraneka ini, saya akan menyebutkan gagasan penting tentang altruisme timbal balik, prinsip kamu garuk punggungku, aku garuk punggungmu. Jika hewan hidup bersama-sama dalam kelompok, maka gen mereka mestinya mendapatkan lebih banyak manfaat dari kelompok itu ketimbang yang terlihat. Sekelompok hiena dapat menangkap mangsa yang jauh lebih besar ketimbang yang dapat dijatuhkan oleh hiena yang sendirian. Alhasil, meskipun berburu bersama artinya harus saling berbagi makanan, tiap individu egois diuntungkan. Mungkin itu alasan yang sama mengapa beberapa laba-laba bekerja sama membangun jaring komunal yang besar. Penguin kaisar menjaga panas tubuh dengan berkerumun rapat. Setiap penguin diuntungkan dengan memaparkan lebih sedikit permukaan tubuh kepada cuaca ketimbang yang dapat dilakukannya sendirian. Ikan yang berenang agak timpang di belakang ikan lain bisa mendapatkan keuntungan hidrodinamik dari turbulensi yang dihasilkan ikan di depannya. Itu bisa jadi sebagian alasan mengapa ikan berenang menggerombol. Trik terkait yang berkenaan dengan turbulensi udara dikenal baik oleh pembalap sepeda dan itu juga bisa menjelaskan burung-burung yang terbang dalam formasi V. Mungkin ada persaingan untuk menghindari posisi yang kurang menguntungkan di bagian kepala rombongan. Mungkin pula secara bergiliran burung-burung menempati posisi sebagai pemimpin yang enggan, sebentuk altruisme timbal balik tertunda yang akan dibahas pada akhir bab ini. Banyak hal yang dinyatakan sebagai manfaat hidup berkelompok terkait dengan upaya menghindari pemangsa. W.D. Hamilton merumuskan teori tersebut dengan elegan dalam makalah berjudul Geometry for the Selfish Herd. Supaya tidak menyebabkan kesalahpahaman, saya harus menekankan bahwa kawanan egois, selfish herd, di situ berarti kawanan individu-individu egois. Sekali lagi kita mulai dengan model sederhana yang, meskipun abstrak, membantu kita untuk memahami dunia nyata. Misalkan suatu spesies hewan diburu oleh pemangsa yang cenderung selalu menyerang individu mangsa terdekat. Dari sudut pandang pemangsa, ini strategi yang masuk akal karena cenderung mengurangi pengeluaran energi. Dari sudut pandang mangsa, ada konsekuensi yang menarik. Itu artinya setiap individu mangsa akan terus berupaya menghindari tempat terdekat dari pemangsa. Jika dia dapat mendeteksi pemangsa dari kejauhan, dia akan sekadar lari. Namun, jika pemangsa cenderung muncul tiba-tiba tanpa ada peringatan, misalnya bersembunyi di balik rerumputan tinggi, tiap individu mangsa masih dapat mengambil langkah untuk meminimalisir peluang berada di dekat pemangsa. Kita dapat membayangkan setiap individu mangsa dikelilingi daerah berbahaya. Definisinya adalah daerah di mana titik manapun lebih dekat dengan individu itu ketimbang setiap individu lain. Misalnya, jika individu mangsa berbaris dengan jarak teratur dalam formasi geometris yang teratur, domain berbahaya yang mengitari tiap individu, kecuali yang ada di pinggir, mungkin kurang lebih berbentuk segi 6. Jika pemangsa kebetulan bersembunyi di segi 6 berbahaya di sekitar individu A, kemungkinan A akan dimangsa. Individu di pinggir kawanan sangat rentan, karena daerah berbahayanya bukanlah segi 6 yang relatif kecil, melainkan mencakup wilayah luas di sisi yang terbuka. Individu yang berakal sehat tentu akan berupaya agar daerah bahayanya tetap sekecil mungkin. Khususnya, dia akan berusaha menghindar dari posisi pinggir kawanan. Jika dia menemukan dirinya di pinggir, dia akan mengambil langkah segera untuk bergerak ke tengah. Sayangnya, harus ada individu di pinggir, walau tidak ada yang ingin berada di sana. Akan ada migrasi tanpa henti dari pinggir agregasi menuju tengah. Jika sebelumnya longgar dan acak-acakan, kawanan itu akan segera merapat erat sebagai akibat migrasi ke sisi dalam. Bahkan jika kita mengawali model kita tanpa kecenderungan agregasi tertentu sama sekali,
dan mangsa tersebar secara acak, dorongan egois masing-masing individu adalah memperkecil daerah berbahayanya dengan mencoba memposisikan diri di antara individu-individu lain. Ini dengan cepat akan mengarah ke pembentukan kelompok yang berkerumun menjadi semakin padat. Jelas, dalam kehidupan nyata, kecenderungan berkerumun itu akan dibatasi tekanan-tekanan yang saling berlawanan. Kalau tidak, semua anggota kelompok akan saling tindih menjadi tumpukan yang menggelepar-gelepar. Tapi, tetap saja, model itu menarik karena menunjukkan kepada kita bahwa asumsi yang sangat sederhana pun dapat memprediksi pembentukan kelompok. Ada pula usul model-model lain yang lebih rumit. Namun, fakta bahwa model-model itu lebih realistis tidak mengurangi nilai model Hamilton yang lebih sederhana dalam membantu kita memikirkan masalah agregasi hewan. Model kawanan egois itu sendiri tak punya tempat untuk interaksi dan kerjasama. Tidak ada altruisme di situ, hanya eksploitasi egois oleh individu terhadap individu lainnya. Tapi dalam kehidupan nyata ada kasus-kasus di mana individu sepertinya mengambil langkah aktif untuk menjaga sesama anggota kelompoknya dari serangan pemangsa. Yang muncul dalam benak saya adalah kicauan alarm burung. Kicauan itu jelas bertujuan sebagai sinyal alarm karena menyebabkan individu yang mendengarnya mengambil tindakan menyelamatkan diri. Tidak ada yang memperlihatkan bahwa si pengicau berusaha memancing pemangsa agar menjauh dari rekan-rekannya. Dia semata-mata memberitahu mereka akan keberadaan pemangsa, memperingatkan mereka. Tindakan mengeluarkan kicauan itu, setidaknya sepintas, tanpa altruistis karena efeknya menarik perhatian pemangsa. Kita bisa menyimpulkan itu secara tidak langsung berdasarkan fakta yang sudah ditemukan P.R. Marler. Kicauan itu secara fisik seolah dirancang agar sulit ditemukan sumbernya. Jika seorang teknisi akustik diminta untuk merancang bunyi yang sulit ditemukan sumbernya oleh pemangsa, dia akan menghasilkan sesuatu yang bunyinya mirip kicauan alarm burung-burung pengicau kecil. Nah, di alam, terbentuknya kicauan itu mestinya dihasilkan oleh seleksi alam, dan sekarang kita tahu artinya, yaitu sejumlah besar individu tewas lantaran isyarat alarm mereka tidak cukup sempurna. Jadi, sepertinya ada bahaya yang melekat pada pembunyian alarm. Teori gen egois harus menggagas keuntungan pembunyian alarm yang meyakinkan, yang cukup besar untuk menandingi bahayanya. Sesungguhnya itu tidaklah sulit. Kicauan burung sebagai tanda bahaya sering dianggap masalah bagi teori Darwin sehingga memikirkan penjelasannya menjadi semacam lomba. Alhasil, sekarang kita memiliki begitu banyak penjelasan yang bagus sehingga sulit untuk mengingat apa yang diributkan pada awalnya. Jelas, jika ada kemungkinan bahwa kawanan itu berisi sejumlah kerabat dekat, gen untuk memberikan tanda peringatan akan menyebar di dalam lumbung gen karena ada peluang bagus bahwa gen itu ada di dalam tubuh beberapa individu yang selamat. Itu berlaku bahkan jika si pemberi tanda membayar mahal atas altruismenya dengan mengalihkan perhatian pemangsa kepada dirinya sendiri. Jika Anda tidak puas dengan gagasan seleksi kerabat itu, ada banyak teori lain untuk dipilih. Ada banyak cara di mana si pemberi tanda bisa mendapatkan keuntungan diri setelah memperingatkan teman-temannya. Trivers menjabarkan 5 gagasan bagus, tapi saya rasa 2 gagasan saya berikut lebih meyakinkan. Yang pertama saya sebut teori CAFE, dari bahasa Latin untuk berhati-hatilah, beware, yang sampai sekarang masih digunakan anak sekolah sebagai peringatan akan adanya otoritas yang mendekat. Teori ini cocok untuk burung yang menyamar dengan mendekam kaku di semak-semak saat bahaya mengancam. Misalkan kawanan burung seperti itu sedang mencari makan di ladang. Elang terlihat di kejauhan. Elang itu belum melihat kawanan itu dan tidak terbang langsung menuju mereka. Tapi mata elang yang tajam bisa menemukan kawanan burung dan elang akan melesat untuk menyerang. Misalkan satu anggota kawanan melihat si elang sementara yang lainnya belum. Si individu bermata tajam dapat segera diam dan tiarap di rerumputan. Namun, itu hampir tak akan ada gunanya karena kawan-kawannya masih kesana kemari dengan ribut dan mencolok. Siapapun di antara mereka bisa menarik perhatian elang dan membahayakan seluruh kawanan. Dari sudut pandang yang murni egois, kebijakan terbaik untuk individu yang pertama kali melihat elang adalah memberi peringatan kepada anggota kawanannya agar mereka tidak berisik sehingga mengurangi peluang secara tak sengaja menarik minat pemangsa untuk mendekat. Teori lain yang ingin saya sebutkan bisa disebut teori, jangan pernah meninggalkan barisan. Yang satu ini cocok untuk spesies burung yang terbang menghindar kala pemangsa mendekat, mungkin untuk berlindung di pohon. Sekali lagi, bayangkan satu individu dalam kawanan burung yang sedang mencari makan melihat pemangsa. Apa yang harus dia lakukan? Dia bersembunyi sendiri tanpa memperingatkan rekan-rekannya.
Tapi dengan demikian dia akan menjadi sendirian, tak lagi menjadi bagian kawanan yang relatif anonim tapi individu yang sendirian. Elang sesungguhnya diketahui akan menyerang merpati yang sendirian. Tapi jika tidak pun secara teori ada banyak alasan untuk percaya bahwa meninggalkan barisan adalah tindakan bunuh diri. Bahkan jika kawanan si burung akhirnya mengikuti langkahnya, individu yang pertama kali terbang untuk bersembunyi memperbesar daerah berbahayanya. Entah teori Hamilton benar atau salah, pasti ada beberapa keuntungan penting yang dicapai dalam hidup berkelompok, jika tidak burung-burung itu tidak akan melakukannya. Apapun keuntungan itu, individu yang meninggalkan kawanan setidaknya akan kehilangan keuntungan tersebut. Jadi, jika sebaiknya tidak meninggalkan kawanan, apa yang harus dilakukan oleh burung yang awas? Mungkin dia cuma harus berlaku seolah tidak ada yang terjadi dan bergantung ke perlindungan yang diberikan oleh kelompoknya. Namun itu juga berisiko besar. Si burung tetap berada di tempat terbuka, sangat rentan. Jauh lebih aman berada di atas pohon. Kebijakan terbaik memang terbang bersembunyi di atas pohon, tapi pastikan kawanannya juga mengikutinya. Dengan begitu, si burung tidak akan sendirian dan tidak akan kehilangan keuntungan yang didapat dari berkelompok. Sekali lagi, membunyikan tanda peringatan terlihat sebagai keuntungan yang murni egois. L. Charnoff dan J.R. Krebs telah mengusulkan teori serupa di mana mereka bahkan menggunakan kata manipulasi untuk menggambarkan apa yang dilakukan burung pemberi peringatan terhadap seluruh kawanannya. Jauh sekali dari altruisme yang murni dan tak berkepentingan. Teori ini mungkin tampak tidak sesuai dengan pernyataan bahwa individu yang memberikan peringatan membahayakan dirinya. Sesungguhnya memang tidak sesuai. Dia akan lebih membahayakan dirinya justru jika tidak memberikan peringatan. Beberapa individu tewas karena AMM berikan peringatan, terutama yang bunyi peringatannya dengan mudah ditemukan pemangsa. Individu-individu lain tewas karena mereka tidak memberikan peringatan sama sekali. Teori Cave dan teori, jangan pernah meninggalkan barisan, hanya dua dari banyak cara untuk menjelaskan mengapa. Bagaimana dengan lentingan gazelle yang saya sebutkan dalam bab 1? Suatu sikap membahayakan diri altruistis yang membuat Ardrey menyatakan dengan tegas bahwa penjelasannya hanyalah seleksi kelompok? Itu tantangan sulit yang harus dihadapi teori gen egois. Panggilan peringatan burung memang ampuh, tapi jelas dirancang untuk tidak mencolok dan sewaspada mungkin. Lentingan gazelle tidak demikian. Lentingan itu begitu mencolok sehingga justru memprovokasi. Seolah-olah gazelle sengaja mengundang perhatian pemangsa, bahkan menggoda pemangsa. Pengamatan itu memunculkan teori yang sangat berani. Teori ini awalnya diajukan oleh Anne Smythe tapi, didorong ke kesimpulan logisnya, jadi mirip teori Az-Zahavi. Teori Zahavi dapat dikemukakan sebagai berikut. Bagian penting dalam pemikiran lateral adalah gagasan bahwa lentingan itu bukanlah sinyal tanda bahaya untuk gazelle lain, melainkan sungguh-sungguh ditujukan kepada pemangsa. Perilaku itu diperhatikan oleh gazelle lain dan mempengaruhi perilaku mereka, tapi sifatnya kebetulan. Yang paling utama, lentingan itu adalah sinyal untuk pemangsa. Kira-kira artinya begini, lihatlah betapa tinggi lompatan saya jelas-jelas bugar dan sehat. Anda tidak bisa menangkap saya. Lebih baik Anda menangkap gazelle lainnya yang tidak melompat begitu tinggi. Dalam istilah yang tak terlalu antropomorik, gen untuk perilaku melompat tinggi secara mencolok tidak mungkin dimakan oleh pemangsa karena pemangsa cenderung memilih mangsa yang terlihat mudah ditangkap. Banyak predator mamalia khususnya diketahui membidik mangsa yang tua dan tidak sehat. Individu yang melenting tinggi menampilkan, secara berlebihan, bahwa dia tidak tua ataupun tak sehat. Menurut teori, tampilan itu jauh dari altruisme. Malah justru egois, karena membujuk pemangsa untuk mengejar individu lain. Dengan demikian, ada lomba melenting paling tinggi supaya pemangsa memilih yang menjadi pecundang. Contoh lain yang saya katakan akan sebutkan lagi adalah lebah yang menyengat perampas madu, tapi dalam prosesnya sembari membunuh dirinya sendiri. Lebah madu adalah satu contoh serangga yang sangat sosial. Lainnya adalah tawon, semut, dan rayap. Saya ingin membahas serangga sosial secara umum, tidak hanya lebah yang bunuh diri. Sepak terjang serangga sosial sudah terkenal, khususnya pencapaian mereka yang mengagumkan dalam hal kerjasama dan altruisme yang terlihat. Misi bunuh diri dengan menyengat melambangkan pengorbanan diri yang luar biasa. Di spesies semut madu ada kasta pekerja dengan abdomen yang membengkak parah penuh makanan. Fungsi hidupnya hanyalah untuk menggantung tak bergerak di langit-langit seperti lampu, digunakan sebagai penyimpanan makanan oleh semut pekerja lain. Dalam arti manusiawi,
Mereka tidak hidup sebagai individu sama sekali. Individualitas mereka ditundukkan untuk kesejahteraan populasi. Masyarakat semut, lebah, atau rayap mencapai semacam individualitas di tingkat yang lebih tinggi. Makanan dibagikan sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan ada perut masyarakat. Informasi dibagikan secara sangat efisien oleh sinyal kimia dan tarian lebah yang terkenal. Seluruh komunitas berperilaku seakan-akan sebagai satu unit dengan sistem saraf dan organ indrawi tersendiri. Penyusup asing dikenali dan diusir dengan sesuatu yang menyerupai sistem reaksi kekebalan tubuh yang selektif. Suhu yang agak tinggi di dalam sarang lebah dipertahankan dengan ketat, hampir sama persis seperti tubuh manusia, walaupun individu lebah bukanlah hewan berdarah panas. Akhirnya dan yang paling penting, analogi ini meluas ke ranah reproduksi. Mayoritas individu dalam koloni serangga sosial adalah pekerja mandul. Lini nutfah, germline, garis kesinambungan keabadian gen, mengalir melalui tubuh-tubuh minoritas individu reproduktif. Analoginya adalah sel-sel reproduktif dalam testis dan ovarium kita. Para pekerja mandul sepadan dengan sel hati, otot, dan saraf kita. Perilaku bunuh diri, kerjasama antara pekerja, dan bentuk altruisme lainnya tidaklah terlalu mengherankan begitu kita menerima kenyataan bahwa mereka mandul. Tubuh hewan normal dimanipulasi untuk menjamin kelangsungan hidup gennya melalui keturunan dan melalui pengasuhan individu lain yang mengandung gen yang sama. Bunuh diri dalam kepentingan untuk melestarikan keberadaan individu lain tidak cocok dengan kapasitas untuk menghasilkan keturunan sendiri. Oleh karena itu, pengorbanan dengan jalan bunuh diri jarang berevolusi. Tapi lebah pekerja tidak pernah memproduksi keturunan sendiri. Semua upayanya diarahkan untuk melestarikan gen dengan merawat kerabat selain keturunannya sendiri. Kematian lebah pekerja steril tidak lebih penting bagi gennya daripada gugurnya daun-daun pada musim gugur bagi kelestarian gen pohon. Ada godaan untuk mengaitkan sesuatu yang mistis ke serangga sosial. Tapi sesungguhnya tidak ada perlunya. Yang terpenting bagi kita adalah mencermati perincian bagaimana teori gen egois menjelaskan serangga sosial, dan khususnya bagaimana teori itu menjelaskan asal-usul evolusi fenomena luar biasa kemandulan pekerja, yang memunculkan banyak hal. Satu koloni serangga sosial adalah keluarga besar, biasanya semua anggotanya keturunan induk yang sama. Para pekerja, yang jarang atau tidak pernah bereproduksi, sering dibagi menjadi beberapa kasta yang berbeda, meliputi pekerja kecil, pekerja besar, prajurit, dan kasta yang sangat khusus seperti kantung madu. Betina yang bereproduksi disebut ratu. Pejantan yang bereproduksi kadang-kadang disebut pejantan saja, atau raja. Dalam masyarakat serangga sosial yang lebih maju, kasta yang bereproduksi tidak pernah bekerja kecuali untuk berbiak. Mereka bergantung kepada para pekerja untuk mendapat makanan dan perlindungan, sementara para pekerja bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka. Di beberapa spesies semut dan rayap, sang ratu membengkak menjadi pabrik telur raksasa, hampir tak dapat dikenali sebagai serangga sama sekali, berukuran ratusan kali pekerja dan hampir tak mampu bergerak. Dia terus-menerus diurusi oleh para pekerja yang merawatnya, memberi makan, dan mengangkut telurnya tanpa henti ke tempat perawatan komunal. Jika sang ratu yang besar itu harus pindah dari sel tahtanya, dia menaiki punggung satu skuadron para pekerja yang bersusah payah. Di bab 7, saya memperkenalkan perbedaan antara pengandungan dan pengasuhan. Saya mengatakan bahwa strategi campuran, yang menggabungkan keduanya, biasanya akan berkembang. Dalam bab 5 kita melihat bahwa campuran strategi evolusi yang stabil dapat menjadi dua jenis umum. Entah setiap individu dalam populasi dapat berperilaku dengan cara campuran sehingga mereka biasanya mencapai campuran seimbang antara pengandungan dan pengasuhan, atau populasi terbagi menjadi dua jenis individu, contohnya ketika kita menggambarkan keseimbangan antara elang dan merpati. Nah, secara teoretis mungkin saja keseimbangan evolusi stabil antara pengandungan dan pengasuhan dicapai dengan cara yang terakhir. Populasi dapat terbagi menjadi pengandung dan pengasuh. Namun itu hanya bisa stabil dalam evolusi jika pengasuh adalah kerabat dekat individu yang diasuh, setidaknya hampir sama dekatnya dengan anak-anak sendiri, jika mereka punya. Meskipun secara teoretis mungkin saja evolusi untuk mengarah ke sana, tampaknya hanya di serangga sosial hal itu benar-benar terjadi. Individu-individu serangga sosial dibagi menjadi dua kelas utama, pengandung dan pengasuh. Pengandung adalah pejantan dan betina yang bereproduksi. Para pengasuh adalah para pekerja, pejantan dan betina yang tidak subur di rayap serta betina yang tidak subur di semua serangga sosial lain.
Kedua jenis kelas itu melakukan pekerjaan mereka secara lebih efisien karena mereka tidak harus mengurusi pekerjaan lain. Tapi yang dimaksud efisien itu dari sudut pandang siapa? Pertanyaan yang akan dilemparkan pada teori Darwin adalah teriakan yang itu-itu saja. Apa untungnya bagi para pekerja? Beberapa orang telah menjawab, tidak ada. Mereka merasa bahwa ratu mendapatkan apa yang dia mau, memanipulasi para pekerja dengan cara-cara kimiawi untuk tujuan egoisnya, membuat mereka merawat keturunannya. Ini adalah satu versi teori, manipulasi parental, ala Alexander yang kita bahas dalam bab 8. Gagasan sebaliknya adalah bahwa pekerja, membiarkan, kelas yang bereproduksi, memanipulasi mereka untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka menyebarkan replika gen pekerja. Yang pasti, mesin kelestarian yang dihasilkan ratu bukanlah keturunan pekerja, tapi mereka tetap berkerabat dekat. Hamiltonlah yang dengan brilian menyadari bahwa, setidaknya di semut, lebah, dan tawon, para pekerja sebenarnya mungkin berkerabat lebih dekat dengan keturunan daripada si ratu sendiri. Ini membawa Hamilton, diikuti Trivers dan Hare, ke salah satu kemenangan teori gen egois yang paling spektakuler. Argumennya adalah seperti di bawah. Serangga dari kelompok yang dikenal sebagai Hymenoptera, termasuk semut, lebah, dan tawon, memiliki sistem penentuan jenis kelamin yang sangat aneh. Rayap tidak termasuk dalam kelompok ini, dan tidak memiliki keunikan tersebut. Sarang Hymenoptera biasanya hanya memiliki satu ratu. Ratu terbang untuk kawin sekali saja saat masih muda dan menyimpan sperma di dalam tubuhnya sepanjang hidupnya, 10 tahun atau bahkan lebih lama. Ratu membagi-bagikan sperma ke telur-telurnya selama bertahun-tahun, memungkinkan telurnya dibuahi begitu keluar melalui saluran indung telur. Tapi tidak semua telur dibuahi. Yang tidak dibuahi berkembang menjadi pejantan. Dengan demikian, pejantan tidak memiliki ayah, sel tubuhnya hanya berisi satu set kromosom, yang semua diperoleh dari ibunya, bukan satu set ganda, satu dari ayah dan satu dari ibu, seperti pada kita, manusia. Terkait analogi dalam bab 3, satu Hymenoptera jantan hanya memiliki satu salinan setiap volume di setiap selnya, bukan dua. Hymenoptera betina, di sisi lain, normal karena dia memiliki ayah dan set kromosom ganda seperti biasa di setiap sel tubuhnya. Apakah dia berkembang menjadi pekerja atau ratu tidak tergantung gen, tapi tergantung bagaimana dia dibesarkan. Artinya, setiap betina memiliki satu set lengkap gen yang membuatnya bisa menjadi ratu, dan satu set lengkap gen yang membuatnya menjadi pekerja. Atau, tepatnya, set lengkap gen yang menentukan setiap kasta, entah pekerja, tentara, DLL. Seperangkat gen mana yang diaktifkan tergantung bagaimana dia dipelihara, khususnya terkait makanan yang diterimanya. Meskipun ada banyak komplikasi, beginilah pada dasarnya keadaannya. Kita tidak tahu mengapa sistem reproduksi seksual yang luar biasa itu berevolusi. Tidak diragukan lagi ada alasan yang bagus, tapi untuk saat ini kita harus memperlakukannya sebagai fakta yang menarik tentang Hymenoptera. Apapun alasan keanehan itu, sistem itu mengacaukan aturan yang rapi di bab 6, aturan untuk menghitung derajat kekerabatan. Ini berarti sperma dari satu pejantan semuanya persis sama, tak seperti sperma manusia yang pasti tak seragam. Pejantan Hymenoptera hanya memiliki seperangkat tunggal gen di setiap sel tubuhnya, bukan set ganda. Oleh karena itu, setiap sperma mestinya menerima sampel set utuh gen, bukan 50%. Dengan demikian, semua sperma serangga sosial jantan identik. Sekarang mari kita coba menghitung derajat kekerabatan antara ibu dan anak. Jika pejantan diketahui memiliki gen A, berapa peluang ibunya juga memiliki gen A? Jawabannya mesti 100% karena pejantan tak punya ayah dan memperoleh semua gen dari ibunya. Namun, misalkan ratu diketahui memiliki gen B. Peluang bahwa anak jantannya juga memiliki gen itu hanya 50% karena dia hanya memiliki setengah gen si ibu. Kedengarannya seperti kontradiksi, tapi bukan. Pejantan mendapatkan semua gennya dari ibunya, tapi sang ibu hanya memberikan setengah gennya kepada anak. Solusi untuk hal yang tampak paradoksal itu terletak di fakta bahwa pejantan memiliki hanya setengah jumlah gen yang biasanya. Tidak perlu pusing memikirkan apakah indeks kekerabatan yang sesungguhnya adalah 1/2 atau 1. Indeks itu hanya ukuran buatan manusia, dan jika menyulitkan dalam kasus-kasus tertentu, kita bisa meninggalkannya dan kembali ke prinsip-prinsip dasar. Dari sudut pandang gen A di tubuh ratu, peluang gen itu juga dimiliki oleh anak jantan adalah 1/2. Begitu pula peluang anak betina.
Maka dari sudut pandang ratu, keturunannya, putra maupun putri, berderajat kekerabatan dengan dirinya sebagaimana anak-anak manusia dengan ibu mereka. Antara saudari Hymenoptera, faktanya menjadi lebih menarik. Dua betina yang bersaudara kandung tidak hanya berbagi ayah yang sama, dua sperma yang membuahkan mereka adalah identik dalam setiap gen. Maka mereka setara dengan kembar identik sehubungan dengan gen ayah mereka. Jika salah satu saudari memiliki gen A, pasti dia mendapatkannya dari ayah atau ibunya. Jika dia mendapatkannya dari ibunya, maka ada kemungkinan 50% bahwa saudarinya juga memiliki gen A. Tapi jika dia mendapatkan gen A dari ayahnya, peluang saudarinya juga memiliki gen A adalah 100%. Oleh karena itu, derajat kekerabatan antar saudari kandung pada Hymenoptera bukanlah 1/2 seperti pada hewan seksual biasanya, melainkan 3/4. Dengan demikian Hymenoptera betina lebih berkerabat dekat dengan saudarinya daripada dengan keturunannya, baik pejantan maupun betina. Sebagaimana yang disadari Hamilton, meskipun dia tidak menyatakannya dengan cara yang sama, bisa jadi itu membuat betina cenderung memanfaatkan ibunya sendiri sebagai mesin yang efisien untuk membuat saudari. Gen untuk membuat saudari mereplikasi diri lebih cepat daripada gen untuk membuat keturunan secara langsung. Itulah mengapa kemandulan pekerja berevolusi. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa sifat sosial yang sesungguhnya, dengan kemandulan pekerja, tampaknya berevolusi tak kurang daripada 11 kali secara terpisah di Hymenoptera. Sedangkan di seluruh kingdom Animalia selain Hymenoptera hanya sekali, yaitu di rayap. Namun ada yang mesti diperhatikan. Apabila para pekerja berhasil mengembangkan ibu mereka sebagai mesin penghasil saudari, entah bagaimana mereka mesti mengekang kecenderungan alamiah sang ratu untuk memberi mereka jumlah saudara jantan yang sama. Dari sudut pandang pekerja, peluang saudara jantan mengandung gen pekerja betina hanya 1/4. Oleh karena itu, jika ratu diizinkan untuk menghasilkan keturunan pejantan dan betina dalam proporsi yang sama, peternakan itu tidak akan memberi keuntungan bagi para pekerja. Mereka tidak akan memaksimalkan penyebaran gen mereka yang berharga. Trivers dan Hare menyadari bahwa pekerja pasti berusaha melencengkan rasio jenis kelamin agar condong ke betina. Trivers dan Hare mengambil perhitungan Fisher tentang rasio jenis kelamin optimal, yang kita lihat dalam bab sebelumnya, dan menggarapnya kembali khusus untuk kasus Hymenoptera. Ternyata rasio stabil bagi investasi ibu adalah, seperti biasa, 1:1. Namun, rasio stabil bagi saudara betina adalah 3:1, 3 betina untuk tiap 1 pejantan. Jika Anda Hymenoptera betina, cara yang paling efisien bagi Anda untuk menyebarkan gen adalah dengan tidak melahirkan keturunan sendiri dan membuat ibu Anda melahirkan saudara betina dan jantan reproduktif dalam rasio 3:1. Tapi jika harus memiliki keturunan sendiri, Anda dapat menguntungkan gen Anda sebaik-baiknya dengan memiliki putra dan putri yang reproduktif dalam proporsi yang sama. Sebagaimana yang telah kita lihat, perbedaan antara ratu dan pekerja bukanlah perbedaan genetis. Dalam hal gen, embrio betina bisa ditakdirkan untuk menjadi pekerja, yang menginginkan rasio jenis kelamin 3:1, atau menjadi ratu, yang menginginkan rasio 1:1. Jadi, apa artinya menginginkan? Artinya, gen yang mendapati dirinya di dalam tubuh ratu dapat menyebarkan diri sebaik-baiknya jika tubuh itu berinvestasi secara setara pada putra dan putri yang reproduktif. Tapi gen yang sama yang menemukan dirinya di dalam tubuh pekerja dapat menyebarkan diri sebaik-baiknya dengan membuat induknya memiliki lebih banyak anak betina ketimbang jantan. Sungguh tidak ada paradoks di situ. Gen harus mengambil keuntungan terbaik dari posisi yang kebetulan ada. Jika dia mendapati dirinya dalam posisi untuk mempengaruhi perkembangan tubuh yang ditakdirkan menjadi ratu, strategi optimalnya untuk memanfaatkan kendali itu adalah satu hal. Jika dia mendapati dirinya dalam posisi untuk mempengaruhi bagaimana tubuh pekerja berkembang, strategi optimalnya untuk memanfaatkan kendali itu adalah hal lain. Ini berarti ada konflik kepentingan dalam pembiakan. Ratu berusaha berinvestasi secara merata di pejantan dan betina. Pekerja berusaha menggeser rasio reproduksi hingga menjadi 3 betina untuk 1 pejantan. Jika penggambaran pekerja sebagai pembudidaya dan ratu sebagai betina petelur itu benar, dapat diduga bahwa pekerja akan berhasil meraih rasio 3:1. Jika tidak, jika ratu betul-betul sesuai namanya dan para pekerja adalah budak serta bawahan yang patuh dalam melaksanakan tugas pengasuhan, kita bisa menduga akan hasil rasio 1:1 yang disukai ratu. Lantas siapa pemenang kasus khusus persaingan antar generasi itu? Persoalan ini dapat diuji dan itulah yang dilakukan oleh Trivers serta Hare di sejumlah besar spesies semut.
Rasio jenis kelamin yang dipersoalkan adalah rasio pejantan dibanding betina yang reproduktif. Inilah makhluk-makhluk bersayap besar yang muncul dari sarang semut dalam letupan berkala untuk terbang dan kawin. Dan setelahnya sang ratu muda mungkin berusaha mendirikan koloni baru. Makhluk-makhluk bersayap itulah yang harus dihitung untuk mendapatkan perkiraan rasio jenis kelamin. Di banyak spesies, pejantan dan betina yang reproduktif sangat berbeda ukurannya. Ini mempersulit perhitungan, karena seperti yang kita lihat dalam bab sebelumnya, perhitungan Fisher tentang rasio jenis kelamin optimal berlaku bukan di jumlah pejantan dan betina, melainkan kuantitas investasi di pejantan dan betina. Trivers dan Hara mempertimbangkan itu dengan memberi pembobotan. Mereka mengambil 20 spesies semut dan menghitung rasio jenis kelamin sehubungan dengan investasi ke individu yang bereproduksi. Yang mereka temukan adalah kecocokan meyakinkan yang mendekati rasio betina banding pejantan sebesar 3:1. Artinya itu sesuai dengan apa yang diprediksi teori bahwa para pekerjalah yang menjalankan segalanya untuk keuntungan mereka sendiri. Tampaknya, di semut yang diamati, konflik kepentingan dimenangkan para pekerja. Itu tidak mengherankan karena tubuh pekerja, sebagai para pengasuh, praktis lebih kuat daripada tubuh ratu. Gen yang berusaha memanipulasi dunia melalui tubuh ratu dikalahkan oleh gen yang memanipulasi dunia melalui tubuh pekerja. Mungkin menarik bila kita bisa mencari keadaan khusus di mana kita bisa berharap ratu memiliki kekuatan praktis lebih besar daripada pekerja. Trivers dan Hare menyadari bahwa ada satu keadaan yang dapat digunakan sebagai uji kritis terhadap teori itu. Keadaan yang dimaksud muncul dari fakta bahwa ada beberapa spesies semut yang melakukan perbudakan. Para pekerja spesies semut pemilik budak tidak bekerja sama sekali atau tidak becus kerjanya. Yang mereka lakukan dengan baik adalah menangkap budak. Peperangan yang sesungguhnya di mana dua pasukan berjumlah besar bertempur hingga tewas hanya dikenal di manusia dan serangga sosial. Di banyak spesies semut, kasta khusus pekerja, yang dikenal sebagai prajurit, memiliki rahang besar yang tangguh. Mereka mencurahkan waktunya untuk berjuang demi koloni melawan tentara semut lainnya. Penangkapan budak adalah upaya perang semacam itu. Para prajurit menyerang sarang semut spesies lain, mencoba membunuh para pekerja atau prajurit yang bertahan, dan membawa pergi telur muda yang belum menetas. Telur-telur itu kemudian menetas di sarang para penculik. Mereka tidak menyadari bahwa mereka budak dan kemudian mulai bekerja sesuai program saraf bawaannya, melakukan semua tugas yang seharusnya mereka lakukan di sarang sendiri. Para pekerja atau prajurit penangkap budak lantas terus berekspedisi mencari budak sementara budak-budak mereka tinggal di sarang dan menjalankan urusan sehari-hari di dalam sarang semut, membersihkan, mencari makan, dan merawat keturunan. Budak-budak itu tentu tak menyadari fakta bahwa mereka tidak berkerabat dengan ratu dan anak yang mereka asuh. Tanpa sadar, mereka membesarkan prajurit baru calon penangkap budak. Tidak diragukan lagi bahwa seleksi alam, yang mempengaruhi gen spesies budak, cenderung mendukung adaptasi anti-perbudakan. Namun, adaptasi itu tidak sepenuhnya efektif karena perbudakan adalah fenomena yang tersebar luas. Konsekuensi perbudakan yang menarik dari sudut pandang kita sekarang adalah berikut ini. Ratu spesies pemilik budak ini berada dalam posisi untuk membelokkan rasio jenis kelamin ke arah yang dia sukai. Ini karena anak-anaknya yang sesungguhnya, para penangkap budak, praktisnya tidak lagi menguasai pengasuhan. Justru para budaklah yang memegang kendali. Budak-budak mengira bahwa mereka mengasuh saudara kandung mereka dan mungkin melakukan apapun yang selayaknya di sarang mereka sendiri untuk mencapai rasio yang 3:1 yang dikehendaki untuk jenis kelamin saudara kandung. Tapi ratu spesies penakluk budak mampu menanggulanginya dengan langkah tandingan, dan tidak ada seleksi yang beroperasi pada budak untuk menetralisir langkah tandingan ini karena budak sama sekali tidak berkerabat dengan keturunan yang ada. Misalnya, andaikan ratu berusaha menyamarkan telur pejantan dengan membuatnya berbau seperti telur berisi betina. Seleksi alam biasanya akan mendukung kecenderungan pekerja untuk mengenali penyamaran itu. Kita bisa membayangkan pertempuran evolusi di mana ratu terus mengubah kode, sementara pekerja memecahkan kode. Pertempuran akan dimenangkan oleh siapapun yang berhasil menurunkan lebih banyak gennya ke generasi berikutnya, melalui tubuh individu reproduktif. Ini biasanya pekerja, seperti yang telah kita lihat. Tapi ketika ratu penakluk budak mengubah kode, para budak tidak dapat mengembangkan kemampuan untuk memecahkan kode itu karena gen di dalam budak-budak untuk memecahkan kode tidak berada di dalam tubuh individu reproduktif, sehingga tidak akan diteruskan. Individu reproduktif merupakan anggota spesies penakluk budak,
dan kerabat ratu tapi bukan kerabat budak. Jika gen Buddha dapat sampai ke individu reproduktif pun, itu adalah di individu reproduktif yang muncul dari sarang asal, di mana mereka diculik. Jadi para Buddha akan sibuk memecahkan kode yang salah. Walhasil ratu penakluk Buddha dengan bebas dapat mengubah kode, tanpa ada bahaya bahwa gen untuk memecahkan kode akan disebarkan ke generasi berikutnya. Hasil argumen yang rumit ini adalah bahwa kita bisa menduga bahwa di spesies penakluk Buddha rasio investasi individu reproduktif dari kedua jenis kelamin mestinya mendekati 1:1, bukan 3:1. Di spesies itu, ratu akhirnya dapat melakukan apa yang dia mau. Inilah yang ditemukan Trivers dan Hare, meski mereka hanya mengamati dua spesies semut penangkap budak. Harus saya tekankan bahwa saya mengisahkannya dengan cara yang diidealisasikan. Kehidupan nyata tidak serapi dan selurus itu. Misalnya, spesies serangga sosial yang paling kita kenal, yaitu lebah madu, sepertinya melakukan hal yang sepenuhnya salah. Ada surplus investasi besar ke pejantan ketimbang ratu, sesuatu yang tampak tidak masuk akal, baik dari sudut pandang pekerja ataupun ratu. Hamilton telah menawarkan kemungkinan solusi untuk teka-teki itu. Dia menunjukkan bahwa bila ratu lebah meninggalkan sarang, ratu pergi dengan segerombolan besar pekerja yang bertugas membantunya memulai koloni baru. Para pekerja meninggalkan sarang induk sehingga biaya pembuatan mereka harus diperhitungkan sebagai bagian biaya reproduksi. Untuk setiap ratu yang pergi, ada banyak tambahan pekerja yang harus dihasilkan. Investasi ke para pekerja tambahan itu harus dihitung sebagai bagian investasi ke betina yang reproduktif. Para pekerja tambahan tersebut harus diseimbangkan dengan pejantan ketika rasio jenis kelamin dihitung. Jadi, ini bukan kesulitan serius bagi teori tersebut. Hal lain yang lebih mengganggu cara kerja teori yang elegan tersebut adalah fakta bahwa di beberapa spesies, ratu muda kawin dengan banyak pejantan, bukan cuma satu. Ini berarti derajat kekerabatan rata-rata antara anak-anak betinanya kurang dari 3/4, dan bahkan bisa mendekati 1/4 dalam kasus yang ekstrim. Memang menggoda untuk memandangnya sebagai serangan licik oleh ratu terhadap pekerja, tapi itu kurang logis. Secara kebetulan, ini bisa menunjukkan bahwa pekerja harus mendampingi ratu saat terbang untuk kawin, guna mencegahnya kawin lebih daripada sekali. Namun itu tidak akan membantu gen para pekerja itu sendiri, tapi gen untuk generasi pekerja yang akan datang. Tidak ada semangat serikat buruh di antara para pekerja sebagai satu kasta. Yang dipedulikan masing-masing cuma gen pribadi. Pekerja mungkin mau mendampingi ibunya sendiri, tapi dia tidak memiliki kesempatan karena belum dikandung. Ratu muda yang terbang untuk kawin merupakan saudara perempuan generasi pekerja saat ini, bukan ibunya. Oleh karena itu, mereka berada di pihak ratu, bukan di pihak generasi pekerja berikutnya, yang hanyalah keponakan mereka. Kepala saya mulai berputar, sudah waktunya kita akhiri topik ini. Saya telah menggunakan analogi peternakan untuk pekerja Hymenoptera. Peternakan itu adalah peternakan gen. Para pekerja menggunakan ibu mereka sebagai produsen salinan gen mereka yang lebih efisien ketimbang diri mereka sendiri. Gen-gen itu keluar dari jalur produksi dalam bentuk paket yang disebut individu reproduktif. Analogi peternakan ini jangan dikelirukan dengan arti beternak yang lain bagi serangga sosial. Seperti manusia sesudahnya, serangga sosial menemukan bahwa membudidayakan pangan secara menetap lebih efisien daripada berburu dan mengumpulkan makanan. Misalnya, beberapa spesies semut di Amerika dan, secara terpisah, rayap di Afrika membudidayakan kebun jamur. Yang paling dikenal adalah yang disebut semut payung dari Amerika Selatan. Koloni-koloni semut payung dengan lebih daripada 2 juta individu telah ditemukan. Sarang mereka berupa kompleks besar terowongan dan bangsal yang menyebar di bawah tanah, turun hingga kedalaman 10 meter atau lebih, yang dibuat dengan menggali sebanyak 40 ton tanah. Ruang-ruang bawah tanah mereka berisi kebun jamur. Semut-semut itu sengaja menabur jamur dari spesies tertentu di lapisan kompos khusus yang mereka persiapkan dengan mengunyah daun menjadi remah-remah. Bukannya mencari makanan yang bisa dimakan langsung, para pekerja mencari daun untuk membuat kompos. Nafsu makan, koloni semut payung akan daun sungguh luar biasa. Ini membuat mereka menjadi hama besar, padahal daun itu bukan makanan untuk diri mereka sendiri melainkan untuk jamur. Semut akhirnya memanen dan memakan jamur, serta memberikannya untuk keturunan mereka. Jamur lebih efisien menguraikan serpihan daun ketimbang perut semut sehingga semut diuntungkan dengan pengaturan seperti itu. Ada kemungkinan bahwa jamur juga diuntungkan walaupun dipanen,
semut mengembangbiakan jamur secara lebih efisien daripada mekanisme penyebaran spora jamur itu sendiri. Selain itu, semut menyiangi kebun jamur, menjaganya dari spesies jamur asing. Karena pesaingnya disingkirkan, jamur peliharaan semut diuntungkan. Dapat dikatakan ada semacam hubungan altruisme yang timbal balik antara semut dan jamur. Sungguh luar biasa bahwa sistem pertanian jamur yang sangat mirip juga telah berkembang secara terpisah di antara rayap yang tidak berkerabat dekat dengan semut. Selain tanaman pangan, semut memiliki hewan domestik juga. Kutu daun sangat ahli menghisap sari tumbuhan. Mereka memompa getah keluar dari pembuluh tumbuhan secara lebih efisien daripada mencernanya. Hasilnya, kutu daun mengekskresikan cairan yang hanya tercerna sedikit nutrisinya. Tetesan cairan manis yang kaya gula, honeydew, dikeluarkan dari tubuh bagian belakang kutu daun secara cepat. Dalam beberapa kasus, jumlahnya melebihi berat badan serangga itu sendiri setiap jamnya. Cairan itu biasanya ditumpahkan ke tanah. Bisa jadi itulah hujan makanan yang dikenal sebagai mana dalam Perjanjian Lama. Tapi beberapa spesies semut datang menyergap begitu cairan itu dikeluarkan kutu daun. Semut memerah kutu daun dengan menekan seperempat bagian belakang kutu daun dengan antena dan kaki. Kutu daun menanggapi, dalam beberapa kasus tampaknya kutu daun menahan tetesan sampai semut menekannya, dan bahkan menarik kembali tetesan jika semut tidak siap menerimanya. Telah dinyatakan bahwa sebagian kutu daun telah berevolusi sehingga bagian belakang tubuhnya terasa dan terlihat seperti wajah semut sehingga semakin baik menarik semut. Yang diperoleh kutu daun dari hubungan itu rupanya perlindungan dari musuh alami mereka. Seperti sapi perah kita, kutu daun menjalani kehidupan yang terlindungi. Dan spesies kutu daun yang banyak dibudidayakan oleh semut telah kehilangan mekanisme defensif mereka yang normal. Dalam beberapa kasus, semut merawat telur kutu daun di dalam sarang bawah tanah dan memberi makan kutu daun muda. Ketika kutu daun muda tumbuh, semut dengan lembut membawa mereka ke area tempat makan yang terlindung. Hubungan saling menguntungkan antara anggota spesies yang berbeda disebut simbiosis mutualisme. Anggota spesies yang berbeda-beda acap kali dapat menawarkan banyak hal untuk satu sama lain karena mereka dapat menghadirkan keahlian yang berbeda-beda dalam kemitraan. Asimetri mendasar semacam itu dapat berujung strategi kerja sama evolusi yang stabil. Kutu daun memiliki bagian mulut yang tepat untuk memompa getah tumbuhan, tapi mulut semacam itu tidak dapat digunakan untuk pertahanan diri. Semut tidak pandai menghisap getah dari tumbuhan, tapi pandai berkelahi. Gen semut untuk membudidayakan dan melindungi kutu daun telah didukung di lumbung gen semut. Gen kutu daun untuk bekerja sama dengan semut juga telah didukung di lumbung gen kutu daun. Hubungan simbiosis yang saling menguntungkan adalah fenomena umum di antara hewan dan tumbuhan. Lumut kerak sepintas terlihat sebagai tumbuhan individual seperti yang lain. Namun, lumut kerak sesungguhnya adalah suatu bentuk simbiosis erat antara jamur dan alga hijau. Mitra yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Jika persatuan mereka sedikit lebih intim lagi, kita tidak akan mampu mengenali bahwa lumut kerak merupakan organisme ganda. Maka mungkin ada organisme ganda atau majemuk yang belum kita kenali. Bahkan mungkin diri kita sendiri. Di dalam setiap sel kita ada banyak struktur mungil yang disebut mitokondria, pabrik kimia yang bertanggung jawab untuk menyediakan sebagian besar energi yang kita butuhkan. Jika kita kehilangan mitokondria, maka kita akan mati dalam hitungan detik. Baru-baru ini, ada pendapat yang masuk akal bahwa asal mitokondria awalnya adalah bakteri simbiotik yang menggabungkan kekuatan dengan sel kita pada periode yang sangat awal dalam evolusi. Argumen serupa juga ditujukan bagi struktur kecil lainnya di dalam sel-sel kita. Inilah salah satu gagasan revolusioner yang butuh waktu untuk diterima, tapi masanya memang sudah tiba. Saya berspekulasi bahwa kita akan menerima gagasan yang lebih radikal bahwa tiap gen kita adalah suatu unit simbiosis. Kita adalah koloni raksasa gen simbiotik. Kita belum bisa bicara banyak tentang bukti untuk gagasan itu. Tapi seperti yang saya coba utarakan dalam bab-bab awal, pembuktian itu betul-betul melekat dalam cara kita berpikir tentang bagaimana gen bekerja di spesies seksual. Sisi koin lainnya adalah bahwa virus bisa saja merupakan gen yang lepas dari koloni, seperti diri kita sendiri. Virus terdiri atas DNA murni, atau molekul kerabatnya yang bisa mereplikasi diri, yang diselubungi oleh jaket protein. Semua virus adalah parasit. Dugaannya adalah mereka berevolusi dari gen, pemberontak yang lolos dan kemudian melancong dari tubuh ke tubuh secara langsung melalui udara, bukan melalui wahana yang lebih konvensional, sperma dan telur.
Jika itu benar, sekalian saja kita bisa memandang diri kita sebagai koloni virus. Beberapa bekerja sama secara simbiosis, dan melancong dari tubuh ke tubuh dalam sperma dan telur. Ini adalah gen konvensional, sedangkan lainnya hidup sebagai parasit dengan menggunakan cara apapun untuk berkelana dari tubuh ke tubuh. Jika DNA parasit berkelana melalui sperma dan telur, dia mungkin membentuk paradoks DNA berlebih yang saya sebutkan dalam bab 3. Jika berkelana melalui udara atau cara langsung lainnya, dia disebut virus dalam arti umum. Namun spekulasi di atas adalah spekulasi untuk masa depan. Saat ini kita fokus ke simbiosis di tingkat hubungan yang lebih tinggi antara organisme-organisme bersel banyak, bukan dalam diri mereka. Kata simbiosis secara konvensional digunakan untuk hubungan antara anggota spesies-spesies yang berbeda. Tapi, sekarang, begitu kita menyisihkan pandangan kebaikan spesies dalam evolusi, tampaknya tidak ada alasan logis untuk memisahkan hubungan antara anggota spesies yang berbeda dengan hubungan antara anggota spesies yang sama. Secara umum, hubungan saling menguntungkan akan berkembang jika masing-masing mitra dapat memperoleh lebih banyak daripada apa yang dia berikan. Ini berlaku entah kita bicara tentang kumpulan hiena, atau makhluk yang sangat berbeda seperti semut dan kutu daun, atau lebah dan bunga. Dalam praktiknya, mungkin sulit untuk membedakan kasus yang sungguh memberi keuntungan timbal balik dua pihak dari kasus yang merupakan eksploitasi sepihak. Evolusi hubungan yang saling menguntungkan secara teoretis mudah dibayangkan jika keuntungan diberikan dan diterima secara bersamaan, seperti dalam kasus simbiosis yang membentuk lumut kerak. Tapi masalah akan muncul jika ada penundaan antara pemberian dan balasan. Penyebabnya, penerima keuntungan yang pertama bisa tergoda untuk menipu dan menolak membalas saat gilirannya tiba penyelesaian masalah itu menarik untuk dibahas secara rinci. Yang terbaik yang dapat saya lakukan adalah menggunakan contoh dengan hipotesis. Misalkan sejenis kutu ganas yang membawa penyakit berbahaya hidup sebagai parasit di satu spesies burung. Kutu-kutu itu harus dihilangkan sesegera mungkin. Biasanya individu burung dapat mematuki kutunya sendiri saat bersolek. Namun, ada satu tempat, bagian atas kepala, yang tidak dapat dijangkau oleh paruhnya. Solusi untuk masalah itu mudah bagi manusia. Seseorang bisa saja tak dapat menjangkau kepalanya sendiri, tapi tak ada yang lebih mudah selain meminta teman untuk mencari kutu di kepalanya. Kemudian, bila si teman juga tertulari kutu, perbuatan baiknya dapat dibalaskan. Perawatan timbal balik sebenarnya sangat lazim di antara burung dan mamalia. Secara intuitif, itu langsung masuk akal. Siapapun yang memiliki perkiraan sadar tentang masa depan dapat melihat bahwa pengaturan saling menggaruk punggung itu masuk akal. Namun, kita telah belajar untuk berhati-hati terhadap apa yang tampaknya secara intuitif masuk akal. Gen tidak memiliki perkiraan masa depan. Dapatkah teori gen egois menjelaskan perilaku saling menggaruk, atau altruisme timbal balik, reciprocal altruis, di mana ada penundaan antara perbuatan baik dan pembalasannya? William secara singkat membahas masalah itu dalam bukunya tahun 1966, yang telah saya acu. Dia menyimpulkan, seperti Darwin pula, bahwa altruisme timbal balik yang tertunda dapat berkembang di spesies yang mampu mengenali dan mengingat sesamanya sebagai individu. Trivers, pada 1971, menindaklanjuti masalah itu. Ketika Trivers menulis, konsep strategi evolusi yang stabil dari Maynard Smith belum tersedia. Jika konsep itu sudah ada, saya duga Trivers akan memanfaatkannya karena menyediakan cara alami untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Rujukan Trivers terhadap dilema tahanan, prisoner S dilemma, teka-teki favorit dalam teori permainan, menunjukkan bahwa dia sudah berpikir dalam jalur yang sama. Misalkan terdapat parasit di bagian atas kepala B, A menghilangkan parasit itu. Kemudian, pada giliran lain parasit itu hinggap di atas kepala A. A tentu mencari B agar B dapat membalas perbuatan baiknya. Tapi B malah melengos dan angkat kaki. B adalah individu curang, yang menerima manfaat dari altruisme individu lain, tapi tidak membalasnya atau membalas dengan tak memadai. Individu curang berhasil lebih baik daripada altruis yang tak pilih-pilih karena dia mendapatkan keuntungan tanpa membayar biaya. Tentu, biaya merawat kepala individu lain terlihat kecil dibandingkan dengan manfaat hilangnya parasit yang berbahaya, tapi tidak dapat diabaikan. Ada energi dan waktu berharga yang habis ketika melakukannya. Katakanlah, satu populasi terdiri atas individu-individu yang memakai salah satu dari dua strategi. Seperti dalam analisis Maynard Smith, kita tidak berbicara tentang strategi sadar, tapi program perilaku di luar kesadaran yang ditetapkan oleh gen.
Dua strategi disebut pecundang, suker, dan penipu, ceat. Pecundang membantu siapa saja yang membutuhkannya, tanpa pandang bulu. Penipu menerima altruisme dari pecundang, tapi tidak pernah membantu orang lain, bahkan orang yang sebelumnya telah membantunya. Seperti dalam kasus Elang dan Merpati, kita berikan skor untuk masing-masing. Tidaklah penting berapa persisnya nilainya, asalkan keuntungan dibantu melebihi biaya membantu. Jika insiden terkena parasit sangat tinggi, setiap individu pecun dan G dalam populasi pecun dan G dapat memperkirakan dia akan mendapat bantuan sama banyaknya dengan dia membantu. Hasil rata-rata di antara sesama pecundang itu positif. Mereka semua baik-baik saja sehingga bahkan istilah pecundang terasa tak pantas. Tapi kemudian muncul satu penipu dalam populasi. Sebagai satu-satunya penipu, dia dapat berharap akan dibantu oleh semua orang lain tanpa membalas apapun. Hasil rata-ratanya lebih baik ketimbang rata-rata untuk pecundang. Oleh karena itu, gen penipu akan mulai menyebar di seluruh populasi. Gen pecundang akan segera punah. Sebab, tak peduli berapapun rasionya dalam populasi, penipu akan selalu berhasil lebih baik daripada pecundang. Sebagai contoh, pertimbangkan kasus di mana populasi terdiri atas 50% pecundang dan 50% penipu. Hasil rata-rata bagi baik pecundang maupun penipu akan kurang dari hasil individu manapun dalam populasi yang 100% pecundang. Tapi, tetap saja, penipu akan lebih berhasil ketimbang pecundang karena mereka mendapatkan semua manfaat dan tidak membayar apa-apa. Bila proporsi penipu mencapai 90%, rata-rata hasil untuk semua individu akan menjadi sangat rendah. Banyak individu dari kedua pihak mungkin kini sekarat akibat infeksi yang dibawa oleh kutu. Dan, tetap saja, penipu akan berhasil lebih baik daripada pecundang. Bahkan jika seluruh populasi menggelinding menuju kepunahan, tidak akan pernah ada masanya ketika pecundang berhasil lebih baik daripada penipu. Oleh karena itu, selama kita hanya mempertimbangkan dua strategi itu, tidak ada yang dapat menghentikan kepunahan pecundang dan, sangat mungkin, kepunahan seluruh populasi pula. Nah, sekarang misalkan ada strategi ketiga yang disebut pendendam, Grudger. Pendendam membantu orang asing dan individu yang sebelumnya membantunya. Namun, jika dia ditipu, insiden itu akan terus diingat dan diungkit. Pada masa depan, pendendam akan menolak membantu individu yang telah menipunya. Dalam populasi pendendam dan pecundang, sulit untuk menyatakan yang mana pecundang dan mana pendendam. Kedua jenis ini berperilaku altruistis terhadap semua orang lain, dan keduanya mendapatkan rata-rata hasil pembayaran yang sama dan tinggi. Dalam populasi yang sebagian besar terdiri atas penipu, satu pendendam tidak akan terlalu berhasil. Dia akan menghabiskan banyak energi untuk membantu sebagian besar individu yang dia temui karena butuh waktu baginya untuk mendendam terhadap mereka semua. Di sisi lain, tak seorang pun balas membantunya. Jika keberadaan pendendam sangat jarang dibandingkan penipu, gen pendendam akan punah. Namun, begitu pendendam berhasil mencapai proporsi kritis, peluang mereka untuk bertemu satu sama lain menjadi cukup besar untuk menyeimbangkan energi mereka yang terbuang untuk membantu penipu. Bila proporsi ini tercapai, mereka akan mulai mendapat hasil rata-rata yang lebih tinggi ketimbang penipu, dan penipu akan terdorong pada percepatan menuju kepunahan. Ketika penipu hampir punah, laju penurunannya akan melambat dan mereka bisa bertahan hidup sebagai minoritas untuk waktu yang cukup lama. Penyebabnya, untuk setiap satu penipu hanya ada peluang kecil dia bertemu dengan pendendam yang sama dua kali. Oleh karena itu, proporsi individu dalam populasi yang menanggung dendam terhadap setiap penipu akan menjadi kecil. Saya telah menjabarkan strategi-strategi ini seolah secara intuitif jelas apa yang akan terjadi. Namun kenyataannya tidaklah sejelas itu dan saya mengambil tindakan berhati-hati dengan melakukan simulasi di komputer untuk memeriksa kebenaran intuisi tersebut. Pendendam memang kemudian berubah menjadi strategi evolusi yang stabil dibanding pecundang dan penipu. Dalam arti bahwa, dalam populasi yang sebagian besar terdiri atas pendendam, tidak ada penipu atau pecundang yang akan menginvasi. Namun penipu juga merupakan SIS karena populasi yang sebagian besar terdiri atas penipu tidak akan diinvasi oleh pendendam atau pecundang. Suatu populasi bisa menempati salah satu posisi dengan dua SIS itu. Dalam jangka panjang, posisi itu mungkin beralih dari yang satu ke yang lain. Tergantung nilai persis hasil pembayaran, asumsinya dalam simulasi tentu saja mana suka. Salah satu di antara dua kondisi yang stabil akan memiliki zona tarikan yang lebih besar dan lebih mungkin untuk dicapai. Perhatikan pula bahwa,
Meski populasi penipu bisa lebih mungkin punah daripada populasi pendendam, ini sama sekali tak mempengaruhi statusnya sebagai SIS. Jika suatu populasi tiba di SIS yang membuatnya punah, maka populasi itu akan punah, walaupun sayang sekali, tentu saja. Cukup menyenangkan mengamati simulasi komputer yang dimulai dengan mayoritas besar pecundang, minoritas pendendam yang sedikit di atas frekuensi kritis, dan kira-kira minoritas penipu dalam jumlah yang sama. Hal pertama yang terjadi adalah tumbangnya populasi pecundang secara dramatis karena penipu mengeksploitasi mereka tanpa ampun. Penipu menikmati ledakan populasi yang melonjak, mencapai puncak saat pecundang terakhir binasa. Tapi masih ada pendendam yang harus diperhitungkan oleh penipu. Selama penurunan drastis jumlah pecundang, perlahan-lahan jumlah pendendam berkurang, menerima pukulan dari populasi penipu yang berkembang dan sekadar berusaha bertahan hidup. Setelah pecundang terakhir binasa dan penipu tidak bisa lagi mengeksploitasi begitu mudah, jumlah para pendendam mulai meningkat dan merugikan populasi penipu. Secara ajek, populasi pendendam akan meraih momentum dan meningkat dengan percepatan. Populasi penipu pun terjun bebas hingga mendekati kepunahan. Kemudian jumlahnya menetap seiring mereka menikmati privilese sebagai minoritas dan relatif bebas dari dendam sebagai hasilnya. Namun, perlahan dan tanpa dapat relakan penipu terdesak hingga punah sehingga pendendam tersisa sebagai pemilik tunggal populasi. Paradoksnya, kehadiran pecundang sesungguhnya membahayakan pendendam pada awal cerita karena pecundanglah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sementara penipu. Ngomong-ngomong, contoh hipotesis saya tentang bahayanya tak mendapat bantuan cukup masuk akal. Tikus yang diisolasi cenderung mengalami luka di bagian kepala yang tak dapat dijangkaunya. Dalam satu studi, tikus yang tetap berada dalam kelompok tidak mengalami derita yang sama karena mereka saling menjilat kepala. Akan menarik untuk menguji teori altruisme timbal balik di tikus sebuah eksperimen dan sepertinya tikus memang subjek yang cocok untuk itu. Trivers membahas simbiosis luar biasa ikan dan pembersihnya. Sekitar 50 spesies, termasuk ikan kecil dan udang, diketahui mencari makan dengan mencaplok parasit dari permukaan ikan spesies lain yang bertubuh lebih besar. Ikan besar ini jelas mendapatkan keuntungan dengan dibersihkan, sedangkan para pembersih mendapatkan pasokan makanan yang baik. Hubungan itu merupakan simbiosis. Dalam banyak kasus, ikan besar membuka mulut dan membiarkan pembersih masuk untuk membersihkan giginya, hingga kemudian si pembersih berenang keluar melalui insang yang juga dia bersihkan. Mungkin ada yang berharap bahwa si ikan besar dengan licik akan menunggu sampai dia dibersihkan seluruhnya kemudian melahap para pembersih. Namun, biasanya dia justru membiarkan pembersih berenang tanpa gangguan. Ini merupakan tindakan altruisme yang cukup jelas karena, dalam banyak kasus, ukuran pembersih acap kali tidak jauh berbeda dari ukuran mangsa ikan besar yang biasanya. Ikan pembersih memiliki pola bergaris khusus dan menampilkan tarian khusus yang menandakannya sebagai pembersih. Ikan besar cenderung menahan diri agar tidak melahap ikan-ikan kecil yang memiliki pola garis-garis yang tepat dan yang mendekat dengan jenis tarian yang tepat. Sebaliknya, ikan besar tiba-tiba berubah tenang dan membiarkan para pembersih bebas membersihkan bagian dalam dan luar tubuhnya. Namun, sebagai gen egois sebagaimana dia adanya, tidaklah mengejutkan bahwa para penipu kejam turut mengeksploitasi manfaatnya. Ada spesies ikan kecil yang terlihat persis seperti pembersih dan menampilkan tarian yang sama agar dapat masuk dengan aman di area sekitar ikan besar. Ketika ikan besar mulai tenang, bukannya membersihkan parasit, ikan kecil itu menggigit secuil sirip ikan besar lalu cepat-cepat kabur. Tapi, terlepas dari adanya penipu, hubungan antara ikan besar dan pembersih cukup damai dan stabil. Profesi pembersih berperan penting dalam kehidupan sehari-hari komunitas terumbu karang. Setiap pembersih memiliki wilayahnya sendiri dan ikan besar telah didapati mengantre seperti pelanggan di tempat tukang cukur. Mungkin memang kesetiaan akan lokasi, Site tenacity, inilah yang memungkinkan evolusi altruisme timbal balik yang tertunda dalam kasus ini. Manfaat bagi ikan besar untuk terus-menerus kembali ke tukang cukur yang sama ketimbang mencari yang baru pastilah melebihi biaya menahan diri dari melahap si pembersih. Adapun kehadiran penipu yang menyerupai pembersih secara tidak langsung mungkin membahayakan kredibilitas pembersih, dengan menciptakan tekanan kecil bagi ikan besar untuk melahap ikan penari yang bergaris-garis. Oleh karena itu kesetiaan para pembersih yang asli terhadap lokasi memungkinkan pelanggan untuk menemukan mereka dan menghindari penipuan. Memori yang panjang dan kapasitas untuk mengenali individu berkembang dengan baik di manusia. Oleh karena itu, kita bisa berharap altruisme timbal balik berperan penting dalam evolusi manusia.
Trivers bahkan menunjukkan bahwa banyak ciri psikologis kita, iri, rasa bersalah, rasa berterima kasih, simpati, DLL, telah dibentuk oleh seleksi alam untuk memperbaiki kemampuan menipu, mendeteksi penipuan, dan menghindari tuduhan penipuan. Ini termasuk tipuan halus, di mana seseorang terlihat seolah melakukan timbal balik, tapi secara konsisten membalas dengan sedikit mengurangi apa yang diterima. Bahkan mungkin otak manusia yang membesar, dan kecenderungannya untuk menalar secara matematis, berevolusi sebagai mekanisme penipuan yang semakin licik, sekaligus mendeteksi tipuan orang lain yang semakin licik juga. Uang adalah penanda formal altruisme timbal balik yang tertunda. Tidak ada kata akhir untuk spekulasi menakjubkan yang dibangkitkan oleh gagasan altruisme timbal balik ketika kita menerapkannya kepada spesies kita sendiri. Walaupun sangat menggoda, spekulasi saya tidak lebih baik ketimbang spekulasi siapapun. Maka saya persilakan pembaca untuk mencobanya sendiri.